Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Teguh Widodo dari kelas akuntansi keuangan reguler angkatan 2021 dengan NPM 21311041. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi program public relation atau disebut dengan humas. Pengevaluasian program. Salah satu tahap proses manajemen public relation adalah pengevaluasian program. Evaluasi dapat dikatakan sebagai usaha atau kegiatan untuk menentukan nilai suatu program atau kegiatan. Evaluasi merupakan langkah terakhir dari 10 langkah strategi program. Evaluasi sendiri adalah mengukur keberhasilan atau kegagalan proses-proses strategi dengan pengukuran standar demi pencapaian misi sebagai masukan bagi pembuat keputusan berikutnya dari hasil program yang dibuatnya. Bagian-bagian evaluasi yang pertama yaitu evaluasi input yang mengevaluasi bagian riset dan perencanaan. Evaluasi input meneliti kembali apakah penelitian dan perencanaan cukup lengkap dan mengetahui efektivitas rencana yang telah disusun sebelumnya. Berlanjut ke tindakan berikutnya. Yang kedua yaitu evaluasi proses yang mengevaluasikan pelaksanaan program sejauh mana pelaksanaan program yang terlaksanakan untuk mengukur ada tidaknya kesalahan dari program yang telah terlaksanakan dan siap membuat sebuah rencana cadangan jika ada kesalahan. Yang ketiga, output keluaran. Hasil program yang membandingkan dampak dan hasil dari program yang sudah terlaksanakan dengan perencanaan awal yang telah ditargetkan. Menurut Scott, evaluasi dapat dikelompokkan pada 3 tahapan antara lain. Yang pertama yaitu ada evaluasi tahap persiapan, yang kedua evaluasi tahap pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu evaluasi terhadap dampak, memberikan penilaian atas efek yang dihasilkan dari suatu program kehumasan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya adalah konsep dasar evaluasi program public relation atau humas. Pengertian evaluasi program kehumasan. Pengertian evaluasi adalah alat manajemen yang berorientasi pada tindakan dan proses informasi yang dikumpulkan, kemudian dianalisis sehingga relevansi dan efek serta konsentrasinya ditentukan sesistematis dan seobjektif mungkin. Menurut Horbin dan Parnell, kata evaluasi yaitu dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan sebagai pandangan istilah dari penilaian, yaitu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai suatu objek, keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu yang sedang diamati. Sedangkan menurut perspektif manajemen, dalam perspektif manajemen, evaluasi merupakan penilaian berkala terhadap relevansi, prestasi, efisiensi, dan dampak proyek dalam konteks tujuan yang telah disepakati. Beberapa pokok pikiran yang terkandung dalam pengertian evaluasi. Yang pertama yaitu ada pengamatan untuk pengumpulan data dan fakta. Yang kedua yaitu penggunaan pedoman yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada pengukuran atau perbandingan hasil pengamatan dengan pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan atau penilaian. Pengertian program dan evaluasi program. Menurut Suharsimi Arikunto dan kawan-kawan menjelaskan bahwa program dan evaluasi program mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang cara kerjanya suatu. Selanjutnya, informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu evaluasi program adalah unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi
atau implementasi dari suatu kebijakan yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna mengambil keputusan. Pentingnya evaluasi program public relation. Yang pertama yaitu pentingnya evaluasi terhadap program public relation yang dijalankan sebuah perusahaan disebabkan dua alasan. Yang pertama, dengan evaluasi terhadap program, praktisi public relation perusahaan dapat mempertahankan program public relation dengan menunjukkan nilai program public relation bagi perusahaan. Yang kedua, yaitu adanya tuntutan manajemen perusahaan terhadap setiap bagian dalam perusahaan agar setiap pengeluaran sumber daya perusahaan pada bidang apapun harus dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan program humas. Keberhasilan program humas tidak dapat dilihat hanya dari jumlah penghargaan, ujian, atau liputan media massa. Evaluasi yang signifikan terhadap suatu program kehumasan harus dilakukan berdasarkan pengukuran secara ilmiah mengenai peningkatan kesadaran atau perubahan pendapat, sikap, dan tingkah laku halayak mengenal organisasi atau perusahaan. Ada pula yang memberikan penilaian yang lebih ekstrim lagi, bahwa keberhasilan program kehumasan harus dinilai berdasarkan evaluasi untuk melihat apakah telah terjadi perubahan ekonomi, politik, atau perubahan sosial pada masyarakat. Hal ini mencakup masyarakat yang sangat luas. Kaitan antara penelitian dan evaluasi program. Kegiatan penelitian, peneliti ingin mengetahui gambaran tentang suatu, kemudian mendeskripsikannya, sedangkan dalam evaluasi program, pelaksanaan evaluator ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program. Setelah terkumpul, data tersebut dibandingkan dengan kriteria atau standar yang tertentu. Evaluasi dalam program komunikasi. Umpan balik dalam proses komunikasi. Dengan demikian, evaluasi program kehumasan harus dilakukan berdasarkan data atau fakta, bukan berdasarkan intuisi seseorang dan menggunakan pedoman tertentu. Hasil evaluasi program kehumasan harus secara jelas memberikan gambaran tentang perubahan perilaku yang terjadi di masyarakat sasaran, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilannya. Ciri-ciri dan persyaratan evaluasi program. Yang pertama yaitu proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi peneliti pada umumnya. Yang kedua yaitu dalam melaksanakan evaluasi, peneliti harus berpikir secara sistematis, yaitu memandang program yang diteliti sebagai kesatuan. Evaluasi tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi kecamatan yang akan dijadikan objek penilaian. Yang kedua yaitu penyimpanan bahan, yaitu kuesioner pelaksanaan civic governance di Kabupaten Bandung. Yang ketiga yaitu penetapan responden atas rekomendasi APAR kecamatan, di mana setiap kecamatan diwakili oleh 5 orang tokoh masyarakat dengan asumsi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peneliti. Selanjutnya ada evaluasi tahap pelaksanaan. Evaluasi pada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Tingkat dan langkah-langkah evaluasi. Yang pertama yaitu preparation evaluasi, menilai kecukupan informasi latar belakang yang digunakan sebagai dasar dalam perencanaan program dan melihat organisasi dan ketetapan strategi, taktik program, dan pesan. Evaluasi ketetapan pesan melalui analisis isi terhadap pesan yang disampaikan,
yaitu pidato, presentasi, isi surat kabar. Dan yang kedua, implementation evaluasi, yaitu menghitung apa yang sudah dilakukan oleh dalam implementasi program dan perhitungan jumlah pesan yang telah terkirim dan terdistribusikan, yaitu dalam dokumentasi beberapa banyak relase, videos, surat, penerbitan, pengumuman, dan lain-lain yang telah diproduksi dan didistribusi, termasuk pidato, presentasi, penampilan pada televisi. Yang ketiga yaitu ada impact evaluation. Impact evaluation bertujuan untuk mengetahui sejauh mana outcome yang dinyatakan dalam tujuan program untuk masing-masing publik sasaran, mengetahui apa yang sudah dipelajari oleh publik dari program yang sudah dijalankan perusahaan, yaitu perhitungan jumlah orang yang belajar pesan yang telah disampaikan, menghitung jumlah orang yang berubah berpendapatan seperti organisasi, serta menjaga sikapnya bagaimana yang diharapkan organisasi. Pengertian evaluasi dampak atau efek. Evaluasi dampak adalah suatu kegiatan melakukan penilaian terhadap perubahan-perubahan dalam kondisi kehidupan kelompok sasaran yang diakibatkan oleh proyek atau program dan merupakan hasil kegiatan-kegiatan proyek atau program. Pada konteks ini bisa diuraikan kalau kegiatan evaluasi dampak itu ialah kegiatan menilai suatu perubahan kondisi kehidupan kelompok sasaran sebagai akibat dari adanya proyek atau program, sehingga bisa diketahui apakah proyek tersebut efektif atau tidak. Pada umumnya, evaluasi dampak dilaksanakan sesudah kegiatan berakhir dan mempunyai jeda waktu, misalkan 26 bulan sesudah kegiatan. Evaluasi dampak atau efek. Penilaian penting dari rencana usaha atau kegiatan pembangunan secara menyeluruh. Dari hasil evaluasi dampak tersebut dapat diketahui kelayakan lingkungan atau proyek, pengaruh proyek terhadap masyarakat yang terkena dampak atau kerugian dari manfaatnya, serta menjadi dasar untuk menetapkan dampak-dampak negatif yang perlu dilakukan pengelola dan dampak-dampak positif yang harus dikembangkan atau ditingkatkan. Hasil evaluasi ini kemudian dijadikan masukan bagi instansi berwenang untuk memutuskan kelayakan lingkungan dari rencana suatu proyek. Selanjutnya ada tujuan evaluasi dampak. Untuk mengetahui apakah semua input yang telah diberikan sesuai dengan jadwal atau rencana awal atau tidak. Selanjutnya ada sasaran atau tujuan kegiatan setelah mencapai atau tidak. Ketiga yaitu ada untuk memperbaiki tata cara dalam mengelola ataupun merevisi kembali rancangan reklamasi yang telah dikerjakan. Dengan begitu akan memperoleh hasil yang maksimal tanpa adanya kesalahan. Fungsi evaluasi dampak yaitu manfaat evaluasi dampak yaitu untuk mengetahui relevansi, efisiensi, aktivitas, serta manfaat program dan menyempurnakan perancangan serta pelaksanaan program. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like,